Karena bagi saya SDM kita itu sebenarnya aset terpenting, bagaimana membantu saya untuk mencapai tujuan perusahaan itu bisa berkembang. Sehingga target-target saya itu adanya improvisasi, adanya improvement, continuously improvement bagi semua tim saya itu agar kita sama-sama maju dan berkembang. Jadi bukan hanya perusahaan berkembang, dengan perusahaan berkembang tentu tim itu semua juga akan lebih sejahtera. Halo, saya Ridwan Goh, saya CEO PT Mak Dynamic Indonesia Tbk. Hari ini saya akan bincang-bincang tentang sukses di usia muda dan bagaimana perusahaan yang saya pimpin bisa survive di masa pandemi ini dan bermanfaat buat lingkungan sekitarnya. Jadi saya lahir di Medan, jadi Medan adalah tempat kelahiran saya dan saya dua bersaudara, saya bungsu dari dua bersaudara dan keluarga saya stay di Singapura. Dan saya tamatan sarjana komputer dari salah satu sekolah tinggi di Sumatera Utara. Pertama saya memulai karir saya itu di sebuah perusahaan molding kayu, termasuk yang terbesar di Sumatera Utara. Saya pada saat itu kerja sebagai marketing internasional, di mana produk kita itu semua diekspor 100% keluar. Dan saya berkarir di perusahaan itu selama 4 tahun. Setelah itu saya pindah ke perusahaan saya sekarang, PT Mak Dynamic Indonesia Tbk, juga sebagai marketing. Kemudian saya diberikan target-target oleh perusahaan dan akhirnya saya berhasil mencapai target itu. Saya dipromosikan menjadi direktur dan di tahun 2018 saya diangkat menjadi presiden direktur sampai sekarang. Jadi saya masuk ke PT Mak Dynamic itu di tahun 2008. Di 2008 saya masih ingat pada saat itu karyawan kita hanya sekitar 50 orang sampai 60 orang, kapasitas produksi hanya sekitar 40.000 pieces. Jadi dibandingkan dengan size Mak Dynamic sekarang itu kita mempekerjakan sekitar 2.500 orang. Dan dengan kapasitas 1,4 juta pieces per bulan. Jadi pertama kali saya masuk kapasitas itu hanya 40.000 pieces per bulan dan saya ditargetkan untuk mendapatkan pemesanan ya atau permintaan sebanyak 80.000 pieces per bulan. Dan dalam waktu kurun setahun saya berhasil bahkan mendapat permintaan lebih dari itu. Jadi setiap tahun kepercayaan pelanggan terhadap kita membuat Mak Dynamic menjadi besar karena bagaimana kualitas produk dan servis kita kepada pelanggan kita itu menjadi target saya di awal saya berkarir di Mak Dynamics. Ya, jadi Mak Dynamics itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur cetakan sarung tangan. Jadi perusahaan ini cukup unik ya karena satu-satunya di Indonesia dan dengan kapasitas paling besar dunia. Jadi dalam pembuatan produksi sarung tangan kita membutuhkan bahan baku latex, karet ya dan juga bahan baku cetakannya. Jadi cetakannya ini yang kita produksi di PT Mak Dynamics dan kita juga dengan kapasitas terbesar di dunia dan kompetitor kita ada di Malaysia, di Thailand, di Cina, namun jauh di bawah kapasitas kita gitu. Jadi dari perusahaan yang saya pimpin sebenarnya kita sudah banyak memenangkan penghargaan nasional sebagai perusahaan dengan emiten ya. Kita karena sudah tercatat di Bursa Efek, emiten sektor dasar kimia terbaik, kita sudah 3 tahun berturut-turut ya dari Bisnis Indonesia, dari majalah Investor Daily, dan beberapa penghargaan bergengsi lainnya dari Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk saya pribadi, memang saya juga sudah memenangkan beberapa penghargaan sebagai Rising Star CEO dari Bisnis Indonesia Award, dari IDX Channel, Bursa Efek Indonesia. Saya juga pernah memenangkan Industry Marketing Championship of the Year dari Marketer Festival di tahun 2019 dan ada beberapa penghargaan lainnya. Jadi baik kehidupan saya pribadi atau maupun di pekerjaan itu saya selalu set goal-goal ataupun target yang harus saya capai sehingga saya mempunyai guideline untuk lebih fokus mengerucutkan apa yang saya mau di dalam hidup saya, baik di dalam perusahaan saya ataupun
kehidupan saya. Jadi ini yang menjadi prinsip-prinsip saya, ya, bagaimana saya mungkin bisa sukses membawa perusahaan ini dari yang tidak diketahui orang menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tetapi saya juga orang yang tidak cepat puas dengan pencapaian saya. Jadi saya tidak suka terlalu merasa nyaman di comfort zone, karena dengan kita merasa nyaman di comfort zone, kita merasa kita tidak berbuat apa-apa lagi. Jadi target saya itu setiap tahunnya harus meningkat gitu. Karena bagi saya SDM kita itu sebenarnya aset terpenting. Bagaimana membantu saya untuk mencapai tujuan perusahaan itu bisa berkembang. Sehingga target-target saya itu adanya improvisasi, adanya improvement, continuously improvement bagi semua tim saya itu agar kita sama-sama maju dan berkembang. Jadi bukan hanya perusahaan berkembang, dengan perusahaan berkembang tentu tim itu semua juga akan lebih sejahtera. Jadi kebetulan perusahaan kita yang tidak terlalu berdampak signifikan untuk pandemi COVID ini, justru dari permintaan itu malah meningkat. Karena produk yang kita buat itu kan sebagai supply chain produk kesehatan. Jadi tapi tidak dipungkiri karena COVID ini banyak mengganggu operasional perusahaan. Contoh dari segi impor bahan baku, namun itu bisa diatasi dengan baik karena kerjasama tim kita. Dan kita juga ada meminta permohonan kepada mungkin pemerintah memberikan kelonggaran agar operasional ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kebijakan yang paling krusial ya adalah bagaimana karyawan saya yang berjumlah banyak itu bisa bekerja dengan aman, bekerja dengan sehat. Jadi tentunya protokol-protokol kesehatan di awal itu adalah menjadi tanggung jawab saya. Bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada semua tim untuk distancing dan agar keluarga mereka tidak terkena COVID karena adanya penambahan kapasitas. Jadi ini menjadi tanggung jawab semua di perusahaan saya. Tiap hari kita memberikan sosialisasi kepada mereka untuk segera pulang ke rumah dan kita juga memberlakukan work from home ya untuk yang memungkinkan dan untuk produksi kita melakukan mengurangi lembur, kemudian banyak hal kita memberikan vitamin kepada semua karyawan dan tim, kebersihan kita melakukan disinfektan ruangan. Perusahaan-perusahaan lain saya tahu banyak perusahaan yang terdampak dari COVID-19, banyak yang mengurangi karyawan, bahkan ada perusahaan yang tutup. Ya, mungkin yang menjadi fokus perusahaan agar bisa tetap survive adalah bagaimana kita melakukan efisiensi di segala bidang. Jadi ketika masa sulit ini efisiensi itu sangat perlu, artinya kita boleh cut beberapa pengeluaran yang tidak perlu ya, dan tentunya juga menaikkan produktivitas karyawan. Jadi karyawan itu harus bekerja smart gitu. Bagi saya prinsip yang paling penting adalah saya mempunyai satu prinsip yang sangat mendasar ya, cari solusi bukan cari alasan. Cari solusi adalah sesuatu prinsip yang membawa kita mencapai kesuksesan. Apapun yang kita hadapi itu kita jangan cari alasan untuk bagaimana kita bisa keluar dari masalah itu, namun kita cari penyelesaiannya. Saya rasa itu cukup penting buat semua tim saya. Jadi bagi saya kata kebaikan itu adalah universal ya. Jadi kebaikan itu tidak melihat dari race, agama ataupun yang lain. Jadi kebaikan itu adalah universal dan kebaikan kita terhadap sesama manusia, terhadap makhluk lain dan bahkan terhadap lingkungan yang kita tempati. Jadi itu juga menjadi sesuatu yang mendasar di diri saya. Dan bagi perusahaan juga PT Mak Dynamics sendiri, bagaimana keberadaan perusahaan itu tidak hanya menguntungkan bagi shareholder, namun juga menguntungkan bagi stakeholder. Stakeholder dalam arti ini adalah community ataupun sekeliling perusahaan. Ya, karena keberadaan perusahaan itu tentunya harus memberikan manfaat kepada sekelilingnya, baik terhadap manusianya maupun terhadap lingkungannya. Jadi kenapa itu penting bagi perusahaan untuk menjaga keasrian ataupun kehijauan lingkungannya, karena kita mau agar keberlangsungan perusahaan itu bisa berlangsung lama dan tentunya untuk generasi-generasi penerus bisa menikmati tempat tinggal yang masih hijau dan tidak rusak karena adanya sebuah aktivitas perusahaan. Dan juga bagi penduduk sekitar bagaimana kita bisa dengan
adanya berdirinya sebuah perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa memberikan manfaat bagi penduduk sekitar, baik dalam masalah lapangan kerja ataupun sarana prasarana yang bisa kita bantu ke masyarakat sekitar. Contohnya dengan kita sendiri membangun sebuah jembatan penghubung di sungai agar bisa membantu masyarakat lebih adanya mobilitas dan akses jalan yang lebih singkat. Kita juga ada melakukan operasi katarak secara massal, kita memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu, kita melakukan bedah rumah untuk penduduk di sekitar perusahaan, dan juga kita selalu aktif berpartisipasi untuk semua kegiatan yang kita rasa bermanfaat untuk hidup manusia maupun lingkungan. Kiat sukses dari saya adalah kita jangan takut menghadapi masalah. Jadi dengan adanya masalah justru bagaimana kita melihat sudut pandang masalah itu tersendiri agar menjadi pembelajaran ke depannya. Dan yang paling penting untuk kawan-kawan yang masih muda, kiat sukses itu adalah bagaimana kita mengikuti proses step by step-nya itu. Jadi kita tidak melakukan skip proses, karena untuk sukses yang bisa bertahan lama, tentunya kita harus melewati proses, bukan sesuatu yang shortcut. Jadi ini menjadi penting agar kesuksesan yang kita miliki itu bisa bertahan secara lama. Baik pemirsa, sekian bincang-bincang kita tentang sukses di usia muda dan bagaimana perusahaan bisa bermanfaat untuk lingkungan dan survive di masa pandemi ini. Sampai jumpa.